Om Swastiastu anak-anak hebat. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Pembelajaran hari ini kita awali dengan doa Om Awigenam Astu Namo Sidam. Pembelajaran kita hari ini yaitu memahami kitab suci Weda sebagai sumber hukum Hindu, yang diawali dengan pemaparan pendahuluan, dilanjutkan dengan memahami kitab suci Weda sebagai sumber hukum, contoh-contoh kitab suci Weda sebagai sumber hukum Hindu, dan implementasi kitab suci Weda dalam Trisandya dan mantra Dainika Upasana. Anak-anak, setiap agama yang sah di Indonesia memiliki sebuah kitab suci sebagai dasar acuan dan sebagai sumber hukumnya. Oleh karena itulah, sebagai umat beragama Hindu, kita sudah memiliki sumber hukum yang jelas yang disebut kitab suci Weda. Apa itu Weda? Menurut Maharesi Sayana, kata Weda berasal dari urat kata Wid yang berarti untuk mengetahui. Dan Weda yang berarti kitab suci mengandung ajaran luhur untuk menuntun menuju kehidupan yang baik dan menghindarkan dari bentuk kejahatan. Diyakini sebagai kitab suci karena sifat dan isinya merupakan wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga disebut Apauru Seya. Maharesi Manu membagi jenis isi Weda ke dalam dua kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Smerti. Kata Sruti berasal dari kata Sru yang artinya mendengar. Weda Sruti adalah kelompok Weda yang ditulis oleh para Maharesi melalui pendengaran langsung yang berasal dari Wahyu Ide Sangyang Widiwasa. Sedangkan Weda Smerti adalah kelompok Weda yang sifat isinya sebagai penjelasan terhadap Sruti. Menurut Bhagawan Manu, Weda Sruti dapat digolongkan menjadi tiga menurut jenis dan sifatnya, yaitu bagian mantra yang terdiri dari Rigweda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharva Weda Samhita. Kedua, bagian Brahmana atau Karma Kanda berisikan himpunan doa untuk keperluan upacara yajna. Yang ketiga, bagian Aranyaka Kanda atau Upanishad atau Jnana Kanda sering disebut Wedanta, yang artinya Weda terakhir. Anak-anak, kitab Weda Smerti secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama, Wedanga berisi petunjuk-petunjuk tertentu untuk mendalami Weda. Yang kedua, Upaweda, yaitu buku-buku yang menunjang pemahaman Weda. Yang ketiga, Nibanda memuat banyak aturan yang mencakup sistem atau cara pemujaan terhadap Tuhan, filsafat agama, dan tuntunan tentang penggunaan mantra. Ketentuan mengenai Weda sebagai sumber hukum dinyatakan dengan tegas di dalam berbagai kitab suci Weda, di antaranya Manawa Dharma Sastra maupun Sara Samuscaya menganggap bahwa Sruti dan Smerti itu adalah dua sumber pokok Dharma. Menurut kitab Manu Smerti ada 5 sumber hukum, yaitu 1. Sruti artinya wahyu langsung yang diterima oleh para resi. 2. Smerti adalah kitab suci yang disusun berdasarkan atas ingatan para resi. 3. Sila adalah tingkah laku yang baik bagi orang yang mendalami Weda. 4. Sad acara, yaitu peraturan adat istiadat setempat. 5. Atmanastuti adalah puas atau senang pada diri sendiri.
Penerapan kitab suci Weda dalam kehidupan sehari-hari bisa dilaksanakan dengan Trisandya setiap hari, berdoa sebelum melakukan kegiatan sehari-hari, memberi salam, menyayangi semua ciptaan Tuhan. Anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kitab suci Weda mengandung ajaran luhur untuk menuntun menuju kehidupan yang baik dan menghindarkan dari bentuk kejahatan. Selanjutnya, menerapkan ajaran dari kitab suci Weda dengan tulus dan ikhlas akan mencapai kesejahteraan hidup dan kebahagiaan rohani. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai kitab suci Weda sebagai sumber hukum Hindu. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sekian dan terima kasih.